Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Sport kembali menyapa Anda. Kita masuk di pekan terakhir ya, Liga 1 2023-2024, alias setelah pekan ini habis sudah. Tinggal tersisa adalah Championship Series yang entahlah, kami juga udah nggak terlalu antusias juga sih ya. Nah, salah satu laga yang akan kita bahas kali ini adalah laga yang cukup aneh buat kami. Kenapa aneh? Nanti kita akan bahas kenapa laga ini bisa disebut aneh juga, antara PSS Sleman kontra Persib Bandung. Nah, kita akan cari tahu nih bagaimana persiapan kedua tim ini, dan juga ada intrik apa dan juga polemik apa, dan juga ada pemain siapa aja yang akan absen di laga kali ini. Laga yang seharusnya udah nggak ada sih ya. Tapi seperti biasa ya, sebelum kita bahas semua persiapannya, saya tetap mendukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, cukup dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah jelang laga antara PSS Sleman kontra Persib Bandung. Liga 1 2023-2024 sudah memasuki pekan terakhir, yakni pekan 34. Juara sih udah ketahuan ya, meskipun kontroversi juga sih. Ya, namanya juga Liga Dagelan ya, semuanya dagelan lah. Salah satu laga yang akan kita bahas adalah laga yang cukup aneh buat kami. Kenapa aneh? Sebab salah satu tim yang akan berlaga kali ini tuh masih ngotot aja ingin berada di Liga 1, padahal udah ditetapkan sebagai tersangka match fixing. Tapi inilah bobroknya federasi kita. Giliran denda aja ke supporter, cepet banget. Ke tim yang nggak ada orang di PSSI, cepet banget. Giliran ke tim yang ada sangkut pautnya dengan PSSI, ya melehoi. Makanya sering kami bilang ya, kalau ada orang PSSI yang ngomong, kita harus tegas. Ini kan cuma omongan biasa, wong. Buktinya yang depan mata aja didemin gitu aja. Ya, laga ini adalah laga PSS Sleman kontra Persib Bandung. PSS Sleman masih ngotot ingin selamat dari degradasi, bersaing dengan Arema, Persita, dan Rans. Ini kan lucu abis. Di satu sisi, ketum PSSI bilang, kita harus tegas, kita harus adil, dan gak pandang bulu, dan bla 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 bla. Lah, yang di depan mata aja yang udah jelas-jelas ditetapkan sebagai tersangka oleh Satgas Anti Mafia Bola, gak disentuh-sentuh tuh, cuma karena takut sama Gusti Rana doang loh. Kalau gini kan ujung-ujungnya nggak akan pernah hilang tuh yang namanya match fixing. Wong dilindungin kok. Nanti kalau ada pihak atau klub yang lakukan match fixing lagi, pasti alasannya gini, lah klub anu aja nggak dihukum tuh. Nah, kalau kasus ini diprotes nih, pasti PSSI bilang gini, itu kan baru sebatas tersangka, belum tentu bersalah, ya kan? Ngomong sih gampang, ngomong ngono karo cah cilik yo pasti nurut. Lah wong gede diomongnya kaya ngono yo pasti ngomongnya yo koyo kentut, ambune tok yo ora. PSSI-nya aja sekarang tuh seolah ngehindar mulu loh sejak adanya match fixing yang melibatkan PSS Sleman. Dulu nih ya, baru-barunya jadi ketum PSSI itu bisa sampai 3 kali seminggu loh konferensi pers sama media. Giliran ada kasus yang bosnya itu CS-nya PSSI, nggak ada tuh namanya konferensi pers. Ya lagi-lagi UUD dan OD alias ujung-ujungnya duit dan orang dalam. Kami sih berharap ya di laga ini Persib ini nggak main mata. Kadang kesel juga sih sama Persib, tim gede, tim tua, pendiri PSSI, tapi kok masih aja mau diatur sama LIB dan PSSI dan mafia loh. Lucunya skandal-skandal ini tuh biasanya nggak ngelibatin pelatih loh. Pelatih tuh taunya ya timnya main ya, timnya kalah pasti disalahin, dipecat. Padahal bisa aja kan pemainnya yang bangsat atau ada oknum klub yang bobrok ya kan. Sebenarnya kalau Persib nggak main mata di laga ini, Persib akan dengan mudah loh ngalahkan PSS Sleman. Sebab rekor pertemuan sejak 2017, PSS ini belum pernah menang loh di Liga lawan Persib. PSS itu cuma bisa menang lawan Persib waktu Piala Presiden, itu pun cuma adu penalti. Selebihnya Persib selalu menang loh dari PSS Sleman. Buktinya di pertemuan pertama aja dibantai 4-1 loh. Makanya kita akan lihat di laga ini, kalau Persib pakai pemain pelapis berarti ada 2 kemungkinan nih. Yang pertama, Persib disetting oleh mafia. Yang kedua, emang sengaja pelatih menyimpan pemain untuk gelaran Champion Series. Nah, ketuanya nanti pas main nih, Kalau pemain yang dipasang di Persib ini mainnya kayak main-main atau acak-acakan, berarti fix ada yang nyeting atau disetting sama mafia.
Sementara PSS di laga ini pasti akan tampil habis-habisan, sebab kalau kalah di laga ini dan tim-tim pesaingnya seperti Arema, Persita, dan Rans menang, ya wassalam PSS terdegradasi. Makanya nanti kita lihat sama-sama di pertandingan apakah Persib main-main atau tidak, dan apakah wasitnya sehat apa enggak. Sebab ya cuma dua faktor ini aja yang bisa bikin Persib kalah di laga ini, betul kan? Ya kita lihat aja nih persiapan dua tim ini kayak apa ya. Di kubu PSS Sleman, sebenarnya di sisi skuad PSS di laga ini nggak ada yang sakit ya, semuanya sehat. Yang sakit itu otaknya bosnya PSS. Wong pemainnya lakukan aksi brutal, malah dibilang Persebaya itu lebay. Di sini aja udah ketahuan kok otaknya nggak waras tuh Yustiranda. Ya masa harus kepala pemain copot dulu baru dibilang nggak lebay? Ya pantesan aja PSSI di zaman dia itu kotor mulu. Wong isinya orang-orang kayak gini. Haram halal tepaduli cek dulu sumbang mah. Di situs Transfermarkt di PSS Sleman itu yang kemungkinan akan absen adalah Jonathan Bustos yang terkena akumulasi kartu kuning, dan juga ada Thales Lira yang juga terkena akumulasi kartu kuning. Ada Hoki Caraka yang dipanggil timnas dan Todd Ferre yang lagi ngambek kabarnya. Nah, kita akan lihat nih apakah dua pemain asing ini akan ditampilkan atau enggak. Kalau ternyata dua pemain ini ditampilkan padahal lagi terkena sanksi, ya otomatis ini pelanggaran dong seharusnya. Hilangnya dua pemain asing ini ya sebenarnya ini kerugian besar bagi PSS Sleman karena mereka butuh menang. Karena kita tahulah Thales dan Bustos ini adalah nyawa utama PSS saat ini. Tumpuan utama Risto Vidakovic di sisi penyerangan lawan Persib ini tentu saja bertumpu pada penyerang asal Sudan, Ajak Riak, yang sejauh ini sudah cetak 4 gol. Salah satu penyerang yang sukses beradaptasi dengan cepat dengan kultur sepak bola Indonesia. Ditopang oleh Sadam Ghaffar yang kalau main selalu bisa mencetak gol ke gawang Persib. Makanya sebenarnya Risto Vidakovic ini bisa aja jumawa ataupun tenang ya menghadapi Persib Bandung. Apalagi laga ini kabarnya boleh dihadiri supporter ya, meskipun kabarnya sih cuma supporter tuan rumah yang boleh hadir. Tapi ada kabar yang kami dengar nih, pihak PSS Sleman ini mencetak tiket untuk supporter tim tamu. Lah, ini apa ya? Ini tuh sengaja buat Persib didenda kalau ada supporter Persib yang datang atau apa nih? Di laga terakhir, PSS Sleman ini ditekuk oleh Dewa United di kandang sendiri dengan skor 2-3. Tentu dengan menghadapi Persib yang notabene memiliki skuad yang lebih bagus dibanding Dewa United. Risto Vidakovic tentu pasti berharap Persib ini akan memakai pemain-pemain cadangannya saja. Nah, kira-kira seperti inilah formasinya PSS Sleman. Di bawah Mister ditempati oleh Anthony Pintus. Duet center back kemungkinan ditempati oleh Leonard Tupamahu dan Nurdiansyah. Bek kiri Abdul Lestaluhu dan bek kanan Ibrahim Sanjaya. Duet jangkar kemungkinan ditempati oleh Jihad Ayub dan Kim Kurniawan. Sisi sayap ditempati oleh Esteban Vizcara dan Elvis Kasomba, sementara ujung tombak ditempati oleh Ajak Riak yang ditopang oleh Sadam Ghaffar. Sementara di kubu Persib Bandung, di laga ini sebenarnya Persib ini full tim, cuma ada Edo dan Reki Rahayu yang belum 100% pulih. Tapi tentu kita tahu selalu ada faktor settingan di sini. Persib pun kemungkinan akan turunkan pemain lapis 2 demi menghindari cedera dan akumulasi saat Champions Series nanti. Dan tentu saja di Persib ini kita tahu ada beberapa pemain yang rawan absen saat Championship Series nanti, seperti Nick Kuiper yang sudah mengantongi 9 kartu kuning dan Ezra Walian dengan 3 kartu kuning. Jadi kalau dua pemain ini terkena kartu kuning lagi di laga ini, otomatis akan absen di Champions Series. Tentu yang paling nyesek itu kalau Nick Kuipers dapat kartu kuning di laga ini, yang otomatis akan absen di laga Champions Series. Makanya ya harapannya di laga ini tuh wasitnya adil dan kartu pun diputihkan di Champions Series. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, cedera, akumulasi dan lain-lain, mungkin Hodak akan merotasi pemain. Pemain-pemain yang selama ini jarang diturunkan mungkin bisa dipilih oleh Hodak seperti Ajis, Arsan, Fitrul, Ferdi, ada juga Victor dan Juve, iya kan? Nah, khusus untuk Victor, laga ini mungkin saja jadi laga terakhir Victor bersama Persib, sebab mungkin musim depan Victor ini akan hengkang dari Persib.
Cuma ya sayang banget ya kalau memang ini laga perpisahan buat Victor tapi nggak digelar di kandang. Tapi ya kita lihat nanti. Boyan Hodak sendiri kemarin saat usai lawan Borneo FC sempat ngamuk-ngamuk karena merasa ada sebagian pemain Persib ini yang terlibat skandal. Mainnya teucreug cenah kata Hodak mah. Sebab target Hodak waktu itu ya finish di urutan kedua dan tampil lagi di AFC musim depan. Kalau bicara soal target, sebenarnya Boyan Hodak ini udah memenuhi semua target loh yang diminta manajemen Persib. Kan awalnya Hodak ini kan dikasih target ngangkat Persib dari peringkat 11 sampai ke 4 besar dan ini tercapai dong. Tapi tiba-tiba kan ditambahin lagi targetnya harus finish di urutan 2 dan tampil di AFC dan itu pun tercapai dong. Sekarang ditambahin lagi targetnya yakni juara di Champions Series. Nah, mampu nggak ya? Cuma kalaupun juara Champions Series bangganya di mana ya? Wong Champions Series nggak dapat apa-apa kok, cuma dapat trofi sama hadiah aja. Toh juara Champions Series kan nggak masuk ke AFC. Yang masuk ke AFC itu cuma juara 1 atau urutan 1, 2, dan 3 di regular series. Sementara trofinya udah dikasihin tuh ke Borneo FC. Nah, kabar terbaru menurut Hodak ya tetap akan ngotot dan berharap juara di Champions Series. Kenapa demikian? Hodak ini mengantisipasi kebobrokan LIB dan PSSI yang tiba-tiba merubah aturan seenaknya, yakni yang lolos ke AFC itu juara regular series dan juara Champions Series. Jadi Hodak ini punya target Persib harus juara Champions Series daripada nantinya dicurangin lagi, gitu kali ya. Dan berikut kira-kira prediksi susunan pemain Persib Bandung. Di bawah Mistar kemungkinan akan ditempati oleh Teja Paku Alam. Duet center back kemungkinan demi menghindari nicknya absen di Champions Series akan menempatkan Victor Igbonevo yang didampingi oleh Alberto Rodriguez. Back kiri Zalnando kayaknya sebab Rezaldi ini agak cedera kemarin lawan Borneo FC. Back kanan ya cuma Hen-Hen yang tersedia. Duet jangkar ini kemungkinan aja loh ya, kemungkinan Abdul Aziz akan ditampilkan nih, mungkin ngasih jam terbang kali ya, akan ditemani oleh Maklok. Sisi saya kemungkinan masih tetap Febri Haryadi dan Ciro Alves, sementara ujung tombak ya DDS yang ditopang oleh Stefano Beltrame. Tapi ini cuma prediksi lu ya, bisa aja kan para pemain yang kami sebutkan di atas justru ditampilkannya di babak kedua, sementara babak pertama pakai pemain cadangan semua, kan cuma Hodak yang tahu, ya kan? Laga PSS Sleman kontra Persib Bandung ini sebenarnya sih akan digelar pada 30 April 2024 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dari Stadion Manahan Solo. Tapi kabarnya di daftar atau di jadwalnya LIB dan Indosiar, laga ini nggak akan disiarin secara langsung dulu ya. Cuma live streaming di video aja. Nah, kami pun nggak tahu kenapa laga ini nggak disiarin. Nah, kalian udah paham sendirilah. Bisa nebak-nebak sendiri kenapa laga ini nggak disiarin. Karena nggak biasa banget ya Persib ini nggak disiarin. Ya, gitulah. Oke, itu tadi ya sedikit pembahasan kita di jelang laga pekan terakhir di BRI Liga 1 2023-2024 antara PSS Sleman kontra Persib Bandung. Nah, gimana buat kalian nih jalannya laga yang aneh sih buat kami ya. Apakah PSS akan selamat atau mungkin ya seharusnya nggak selamat sih ya. Karena kita udah jelasin tadi ya, kenapa harusnya nggak selamat? Ya emang inilah realita miris sepak bola kita. Percuma ada pihak-pihak yang bilang kita harus tegas, kita harus bersih, kita harus fair. Ternyata yang di depan mata pun udah ditetapkan sebagai tersangka pun masih tetap dibiarkan begitu aja. Masih ngotot ingin selamat ya. Nah itulah realita miris sepak bola kita. Oke, terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Riasport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.